Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam kebahagiaan, dan salam keselamatan dari Tuhan yang kita yakini masing-masing. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menyebarkan cinta di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, pada kesempatan ini, pada saat ini, kami tetap konsisten untuk menyampaikan puisi kontemporer situasionalisme dengan tema Malam Seribu Puisi menuju kudeta sipil tak berdarah untuk melengsarkan kursi kepresidenan Prabowo Subianto. Tema yang rutin kita tampilkan di setiap puisi kontemporer situasionalisme adalah Malam Seribu Puisi untuk menuju kudeta sipil tak berdarah untuk melengsarkan kursi kepresidenan Prabowo Subianto. Judul hari ini adalah Halaman Istana Kotor. Halaman istana kotor dan berdebu. Halaman Istana Merdeka penuh dengan batu-batu kerikil yang datang dari seluruh penjuru tanah air. Banyak yang bertanya, dari manakah rumput yang ditanam di halaman Istana Merdeka? Banyak yang bertanya, siapakah arsitektur Istana Merdeka? Banyak yang bertanya, kenapa para koruptor selalu keluar masuk ke dalam Istana Merdeka? Dibiarkan saja. Halaman Istana Merdeka mulai dijatuhi daun-daun kering. Halaman Istana Merdeka mulai ditumbuhi rumput-rumput liar yang kecil. Sampai 2029 nanti akan merampok semua harta negara. Halaman Istana Merdeka penuh tegur sapa. Halaman Istana Merdeka penuh tawa dan canda. Namun itu semua topeng belaka. Karena setiap tamu yang masuk selalu berpikir dan berangan-angan serta berimajinasi. Selesai bertemu sang presiden, apa yang bisa gua rampok dari NKRI ini? Selesai bertemu sang presiden, apa yang bisa gua colong dari sumber daya alam di Republik Indonesia ini? Selesai bertemu sang presiden, mereka selalu berambisi untuk duduk di dekat sang presiden. Jadi pembantu boleh, jadi menteri boleh juga, jadi asisten pribadi apalagi. Ya,
Halaman Istana Merdeka penuh dengan kekotoran. Halaman Istana Merdeka penuh dengan tanda tanya. Halaman Istana Merdeka menjadi saksi bisu. Siapa yang keluar masuk ke dalam istana? Apa tujuan mereka? Mau apa mereka? Hanya Tuhan, Presiden, dan sang tamu yang mengetahuinya. Tentunya ada dinding istana yang mendengarkan. Bait demi bait disusun rapi oleh pujangga setengah gila, kata mereka. Namun halaman istana tetap saja kotor. Ada syairkah? Tidak ada syairkah? Tetap saja kotor. Halaman istana selalu dipenuhi bunga mawar, tetapi mawar yang beracun dan berduri. Halaman istana selalu dimasuki oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang minimal harganya 500 juta. Bahkan tidak segan-segan ada mobil khusus yang harganya 1,2 miliar keluar masuk istana. Untuk apa? Bertemu sang presiden. Kadang ada pertemuan-pertemuan rahasia di tengah malam buta. Saksi bisunya bulan purnama dan kelelawar yang nempel di selatan dinding Istana Merdeka. Selalu terlihat bangga ketika sudah mencuri emas negara. Selalu berbusung dada ketika sudah merampok uang negara triliunan rupiah. Karena mereka meyakini mereka tidak akan apa-apa. Walaupun terjadi apa-apa, paling hanya masuk penjara sekedar 1 tahun 2 tahun, dipotong dengan sakit pura-pura, lalu berobat ke Singapura, pulang dari Singapura bebas merdeka, uang triliunan dibagi rata. Itulah kenyataannya di halaman Istana Merdeka Republik Indonesia. Dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sampai Orde Digital saat sekarang ini, halaman istana masih sama seperti apa adanya. Hanya saja para koruptornya berganti. Setiap masa presiden ada koruptor baru yang muncul. Setiap pergantian presiden ada kroni-kroni yang mengenyangkan perut mereka. Inilah dinamika kehidupan di dunia ini, wabil khusus di NKRI. Presiden kita sekarang ini adalah presiden yang ke-8. 11-12 dengan presiden yang ke-7. Tidak jauh beda karena wakil presidennya anak presiden ke-7. Halaman istana selalu berkasak kusuk, selalu berbisik-bisik, selalu berdesak-desak sampai bisul mau meletus. Terdengar suara-suara sumbang, wakil presiden ingin menduduki tahta sang presiden. Terdengar suara-suara sumbang, terjadi faksi yang begitu mendalam antara presiden dan wakil presiden. Apa jadinya negara kita jika presiden dan wakil presiden sudah perang dingin di dalam satu kubu? Apa jadinya Republik Indonesia jika presiden dan wakil presiden sudah tak seirama lagi, bahkan baju pun sudah saling berganti, bahkan melirik pun penuh curiga, senyumnya sedikit tipis, itu sang presiden. Tapi wakil presiden senyumnya melebar karena ia merasakan detik-detik
tahun demi tahun, tidak berlangsung lama, sang presiden akan dilengsarkan. Tidak berlangsung lama, sang presiden akan dikudeta sipilkan oleh penyair gila yang berasal dari Banyuwangi. Aslinya orang Medan, tapi bukan orang Batak. Ya, matahari sudah memberiku sinyal. Dan matahari telah berkata, jangan terlalu vulgar, pakailah bahasa-bahasa yang sedikit susah dipahami, gunakan kalimat-kalimat yang membuat otak-otak mereka blunder menerjemahkannya. Aku ingin menuruti apa kata sang matahari. Tetapi jiwa pemberontakku selalu ingin bicara ceplos apa adanya. Karena bagiku puisi kontemporer situasionalisme sesuai dengan situasi dan kondisi batinku, pikiranku saat ini. Terkadang aku meletup-letup bagaikan api yang membara ingin melahap sang presiden. Ketika berpuisi, terkadang aku lemah lembut bagaikan penari ronggeng. Dan terkadang aku berjingkrak-jingkrak seperti badut politik yang sudah tidak laku lagi. Tetapi bukan gelandangan politik ya. Ingat, aku bukan gelandangan politik. Aku juga bukan badut politik. Tetapi aku adalah penyair politik yang akan menerkam, mencabik, mencakar kursi kepresidenan di Istana Merdeka. Wahai presiden yang sedang berkuasa saat ini, berhati-hatilah engkau. Aku memang tidak terlihat seperti pemberontak sungguhan, tetapi alam semesta telah menitipkan kekuatannya kepada diriku. Hanya dengan satu genggamanku, hanya dengan satu telunjukku, maka engkau, wahai sang presiden, akan turun secara dipaksa oleh rakyat Indonesia. Ini fakta, ini takdirmu, ini karmamu. Inilah perbuatan dari hasil yang engkau perbuat sendiri, wahai sang presiden. Kau meracik sedemikian rupa rakyat sipil seperti kami, dan inilah kami wujudnya. Jika engkau meracik lembut, kami menjadi lembut. Jika engkau meracik kasar, kami menjadi kasar. Kami tergantung engkau, wahai presiden. Kami berbuat seperti ini. Inilah didikanmu. Kami melakukan puisi kontemporer situasionalisme ini. Inilah hasil dari gemblengan politik rasismu, gemblengan politik sialmu, gemblengan politik anarkismu kepada orang-orang sipil seperti kami. Jangan salahkan kami jika alam semesta murka kepadamu. Karena apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak mampu engkau tegakkan, wahai presiden yang berkuasa saat ini. Bukan aku tidak ingin menyebut namamu, karena namamu terlalu pahit di lidahku, karena namamu terlalu sedikit kotor di pikiranku, karena namamu tidak menghiasi hatiku. Maafkan aku, wahai sang presiden yang sedang berkuasa. Aku harus mengakhiri puisi kontemporer situasionalisme ini. Jika engkau kurang berkenan, lakukanlah sesuka hatimu. Engkau sang penguasa. Hukum bisa engkau bolak-balik. Situasi bisa engkau buat sedemikian rupa. Rekayasa demi rekayasa bisa engkau lakukan. Manipulatif bisa engkau perbuat. Lakukanlah, wahai sang presiden yang sedang berkuasa. Tunjukkan gaya otoritermu. Tunjukkan gaya anarkismu ketika engkau berpolitik kepada orang-orang sipil. Aku menunggu, wahai sang presiden. Sekali engkau bergerak anarkis, maka jutaan rakyat Indonesia akan melihat dan turun ke jalan melengsarkan dirimu dari kursi kepresidenan. Barakallah. Kita sudah disentil
3.800 kali. Kepada Tuan Presiden, silakan sodako anak yatim 5.000 orang jika ikhlas. Dan kepada saudara-saudaraku, cukup sodako anak yatim 1 orang saja di sekitar tempat tinggal Anda. Insya Allah dilipatkan ganda oleh Allah rezeki Anda. Barakallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma